Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, sahabat Al-Quran peserta tahfidz online Al-Madinah rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dimanapun kita berada. Di video kali ini saya akan membacakan tahsin surat Abasa dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir, dan surat Abasa memiliki 42 ayat yang pendek-pendek. Baik, langsung saja saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Panjang dari watawalla, huruf yang terakhir itu hanya satu alif. Jadi jangan terlalu panjang. Abasa watawalla itu terlalu panjang. Jadi cukup satu alif saja. Abasa watawalla. Kemudian an ja'ahul a'ma. Anja, huruf nun dibaca samar-samar. Jangan dibaca dengan jelas. Misalnya anja, enggak, tapi jadi lidah kita, ujung lidah tidak menempel bagian manapun dari mulut kita, ya. Jadi ujung lidah itu terbebas dari sentuhan. Anja'ahul a'ma. Kemudian wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Wa ma yud, qalqalah dal itu jangan memantulkan seperti ada tekanan di akhir qalqalah. Misalnya wa ma yudrika, bukan wa ma yudrika, yud pantulannya semacam itu saja, ya. Jangan seperti ada tekanan di akhir pantulan itu. Bukan seperti huruf K yang dimatikan, bukan. Tapi lepas dia, pantulannya lepas. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Dan huruf za dibaca dengan jelas. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Au yadzakkar. Zalnya ingat dengan mengeluarkan lidah kita sedikit, ya. Au yadzakkaru, dzal. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Zik, ada udara yang keluar ketika huruf kaf diucapkan saat bersukun. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Seperti itu. Amma man istaghna. Amma man istaghna. Ingat huruf ghain yang bersukun selalu bulatkan bibir kita. Man istaghna. Seperti kemarin di surat An-Nazi'at, wa aghtasha, seperti itu. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Fa anta lahu tasadda. Huruf shad dibaca dengan ringan, jangan terlalu memonyongkan bibir. Tasadda tidak perlu, ya. Fa anta lahu tasadda. Kemudian wa ma 'alaika alla yazzakka. Ada penekanan lagi di huruf za. Yazzakka, ya. Kayak tadi ayat yang ketiga ada juga la'allahu yazzakka. Di sini ada juga wa ma 'alaika alla yazzakka. Yaz langsung ditekan ke huruf za. Jangan yazakka, tapi yazzakka, seperti itu. Wa amma man ja'aka yas'a. Wa amma man dengungkan, ya. Man ja'aka. Wa amma man ja'aka yas'a. Huruf jimnya jangan sampai pecah. Man ja bukan, tapi
ya dari tengah lidah ya. Wa amma man ja'aka yas'a. Kemudian wa huwa yakhsha. Di sini ada kha yang bersukun lagi. Ingat, setiap kha yang bersukun bibir kita bulatkan untuk menyempurnakan ketebalan huruf itu. Wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Fa'anta anhu talaha. Huruf ha yang bertasydid di sini ada penekanan di situ. Namun kekuatan huruf ha jangan terlalu besar ya sehingga ada getaran yang kuat di dada. Tidak seperti itu. Misalnya dibaca seperti ini. Fa'anta anhu talaha. Karena sebagian orang berlebihan dalam mengucapkan huruf ha. Huruf ha itu sepadan dengan huruf ha yang ada di Indonesia, di huruf Latin biasa. Ha seperti itu. Dan jangan terlalu lembut sehingga mendekati suara ha. Misalnya fa'anta anhu talaha, bukan talaha, bukan, tapi talaha. Tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat seperti itu. Kemudian kalla innaha tadhkirah. Lidahnya keluar ya. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah. Faman syaa. Pokoknya setiap ada nun ketika bertemu dengan huruf-huruf yang semestinya diikhfakan, maka nunnya jangan dibaca jelas. Faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah. Fi suhu. Nah, di sini shadnya berdhammah. Jadi harus memang dengan memonyongkan bibir ya. Su, nggak bisa dibaca tanpa memonyongkan. Suhu, nanti suara u-nya tidak sempurna. Fi suhufin mukarramah. Dan huruf ra dibaca tebal tanpa ada getaran. Jadi dibaca tebal tanpa bergetar. Kalau bergetar seperti ini. Fi suhufim mukarramah. Tidak, tapi mukarramah. Tebal, ditekan dan tidak ada getarannya. Fi suhufim mukarramah. Marfu'atin mutahharah. Di sini ra-nya dibaca tebal. Marfu'atin mutahharah. Dan salah satu cara menebalkan huruf di sini huruf ra yaitu dengan membulatkan bibir. Dan kita baca dengan ujung lidah kita sambil mengangkat bibir ya ke atas. Mar. Kalau kita bacanya dengan bibir yang terlepas, maka ra-nya meskipun dia tebal tapi bisa cenderung untuk memantul. Seperti ini. Dan pantulan atau qalqalah tidak diperbolehkan kecuali di huruf-huruf qalqalah saja, dan ra tidak termasuk. Marfu'atin mutahharah bi aidi safarah. Bi aidi, di sini panjangnya hanya satu alif, jangan kebablasan. Bi aidi safarah, tidak, tapi bi aidi safarah kiramin bararah. Kiramin bararah. Ditahan dulu, mim mati ketemu ba, mim sukun ketemu ba, maka di situ gunahnya ditahan ya. Standarnya 3 ketukan seperti biasa. Kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insanu ma akfarah. Ada udara yang keluar di kaf yang bersukun ini. Min ayyi syai'in khalaqah. Min ayyi, ya ditekan, bukan diayunkan. Sebagian orang mengayunkan atau mengalunkan ya dan menganggap itu sudah menekan. Misalnya min ayyi syai'in, min ayyi syai'in, harusnya min ayyi syai'in khalaqah, seperti itu. Kemudian min nutf, dipantulkan ya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah. Huruf tha dengan mengeluarkan lidah juga di bawah gigi yang atas. Tha. Thumma as-sabila yassarah thumma amatahu fa'aqbarah thumma amatahu fa'aqbarah. Qafnya mantul, fa'aqa. Dan suara pantulan harus terdengar. Jangan tidak berbunyi, misalnya fa'aqbarah bukan, tapi fa'aqbarah seperti itu. Thumma idza syaa'a ansyarah. Thumma idza syaa'a ansyarah. Sya. Jangan dibaca sa. Idza sa'a, tapi idza sya'a. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kalla lamma yaqdi. Di sini huruf dhad. Dan huruf dhad, ingat letaknya di samping ya, lidah bagian samping, di tepian. Jangan menggunakan ujung. Jangan dibaca kalla lamma yaqdi, yaqdi di depan bukan, tapi di samping. Boleh kanan, boleh kiri, boleh dua-duanya. Yang penting jangan gunakan bagian depan lidah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Falyanzur. Huruf dhad. Jadi tebalkan. Jangan dibaca tipis. Yang tipis itu dzal. Jadi jangan dibaca falyanzuril, tapi dzu. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Sekali lagi, falyanzur. Dan suara ikhfa ketika bertemu dengan huruf-huruf yang tebal, yang besar, maka sedikit membesar juga, ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Anna sababnal ma'a sabba. Ba-nya ditekan. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Thumma syaqaqna al-arda menggunakan huruf dhad. Thumma syaqaqnal arda syaqqa. Fa'ambatna fiha habba. Fa'ambat, di situ ada suara udara ya. Ambat ketika tak yang sukun. Fa'ambatna, kemudian ketika nun mati bertemu ba, ambatna, maka nun diganti dengan mim ya. Hanya saja pengucapannya tidak terlalu merekat di bibir ya. Ambatna jangan terlalu merapat dan keras ya. Fa'ambatna fiha habba. Kemudian di habba, huruf ba ini, itu pun jangan terlalu lembut. Kalau lembut nanti seperti ada mimnya. Fiha hamba, hamba. Jadi habba, habba. Ba-nya kuat. Fa'ambatna fiha habba. Wa inaban wa qadba. Wa qad. Ini huruf dhad lagi ya. Huruf dhad. Jadi menggunakan lidah bagian samping. Wa inaban, wa inaban. Ditahan, ditekan, kemudian gunahnya ditahan, dan ada dengung ya, karena gunah itu dengung. Wa inaban wa qadba wa zaitunan wa nakhla. Tahan dulu, jangan wa zaitunan wa nakhla, tapi wa zaitunan wa nakhla. Kha-nya bersukun, jadi bulatkan sedikit bibirnya. Wa zaitunan wa nakhla. Wa hadaiqa ghulba. Wa hadaiqa ghulba. Ghulba. Jangan ghulba atau gulba pakai G. Pakainya gha.
wa hadaiqa. Kemudian huruf dal, kemudian di huruf dal ini jangan dibaca dengan sentuhan lidah itu ke gusi atau ke langit-langit mulut, sehingga suaranya tipis sekali. Wa hadaiqa, bukan, tapi wa hadaiqa. Da, letaknya di belakang gigi ya, di bawah gusi, di gigi tempat tumbuhnya gigi itu, pangkal gigi. Wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Di sini mata'an lakum wa li'an'amikum. Mim mati dan nun yang mati. Ini sebagian orang membaca ada pantulan sedikit. Mata'an lakum wa li'an'an gitu. Dan itu tidak boleh ya, karena nun tidak bisa dikolkolahkan. Tidak boleh dikolkolahkan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Fa'idha ja'atis sakhah. Ja'at as-sakhah. Ini seperti di surat An-Nazi'at. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Sama. As-sakhah panjangnya 6 harokat. Fa'idha ja'atis sakhah. Kha ya, pakainya kha. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Yafirru, roknya dibaca tebal karena roknya berharokat dhammah. Setiap huruf ro yang berharokat dhammah atau yang berharokat fathah, maka roknya dibaca tebal meskipun bertasydid dan meskipun sebelum ro itu kasrah. Yauma yafirrul mar'u min akhih wa ummihi wa abih wa ummihi wa abih. Abih ya, jangan abih, abih. Berakhiran dengan huruf ha. Huruf ha yang biasa. Wa sahibatihi wa banih. Wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Likulli imri'in minhum. Di sini ada mim sukun, jangan dipantulkan. Minhum hum, jangan ya. Hum, jadi tahan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Yughnih, ini ghainnya ghain yang bersukun sehingga bulatkan bibir kita. Dan faedahnya juga ketika kita membulatkan bibir atau mengangkat bibir ke atas, maka pantulan itu bisa dihindari. Biasanya orang yughni itu karena dia membuka mulut. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tapi kalau kedepankan bibir, tarik ke depan ya, dimonyongkan, itu pantulan bisa dihindari. Sya'nun yughni gitu, untuk mengalihkan pantulan suara. Wujuhun yawma idzin musfirah. Jangan dibaca wujuh seperti C atau ada udara yang keluar saat mengucapkan jim, karena jim ini tidak bersifat udara. Jadi jangan sampai ketika kita membaca jim ada udara yang keluar. Wujuhun yawma idzin musfirah. Dan huruf sin yang bersukun di sini, mengapa saya tarik ke belakang bibir saya? Musfirah, untuk menghindari kesamaan bunyi dengan huruf shad yang bersukun. Karena terkadang orang kalau membaca dengan melepaskan bibir ke depan misalnya atau dibiasakan gitu, itu ada campuran huruf shad atau bahkan memang jadi huruf shad. Misalnya yauma idzin musfirah, menebal, dan sifat sin ini sangat tipis. Wujuhun yauma idzin musfirah dhahikah, dhad pakai samping lidah ya. Dhahikatum mustabshirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Enggak usah dibaca ghabarah.
Hindari pembulatan bibir ya. Hindari kebiasaan membulatkan bibir padahal bukan huruf bibir begitu. Wujuhun yawma idzin wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah tarhaquha qatarah jangan mantul jangan tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Humul kafaratul dalam bersukun 2 kali. Jangan sampai ada pantulan di sini. Humul kafaratul nggak boleh ya. Ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, demikian surat Abasa dibaca dengan tahsinnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang terakhir. Silakan teman-teman untuk mempelajarinya, kemudian dihafal, dan mudah-mudahan proses menghafal Al-Quran yang kalian lakukan ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian video kali ini. Bila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun langsung di grup WhatsApp ditanyakan kepada admin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.